Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan kabar pergerakan dari seseorang untuk dirimu ya. Kabar pergerakan dari seseorang untuk dirimu. Jadi, aku akan menggunakan kartu ini. Kita akan tambahkan kartunya. Kita akan shuffle lagi. Aku akan ambil kartu ini ya, teman-teman, dan menyingkirkan kartu yang lain. Ya, saya harap sih nanti akan ada jawaban yang mendekati atau resonate ya. Kabar pergerakan dari seseorang yang ada dalam pikiranmu. Kabar pergerakan dari seseorang yang ada dalam pikiranmu. You need to defend yourself. Ada kartu shield, arrow, leather, leg, dolphin, dan kita punya clouds. Oke. Aku mau bicara mengenai kabar dari seseorang yang kamu pikirkan dulu ya. Aku melihatnya di sini, dia adalah sosok yang sedang tertutup. Defend yourself, artinya dia lebih banyak berdiam diri, jadi kayak menarik diri lah ya. Kalau orang menarik diri itu biasanya dia punya problem internal. Dan dia tuh kayak buat pertahanan supaya mungkin tidak kelewatan, membatasi. Kemudian aku juga bisa ngeliat dari sini supaya tuh nggak dipersalahkan, nggak difitnah, nggak diapa-apain. Jadi main aman. Aku ngeliatnya seperti itu. Ini kepada siapa aja ya, kepada kamu, kepada yang lain, sama. Orangnya tertutup ya, jadi lebih tertutup. Kemudian di sini dengan tertutup, aku melihatnya dia tuh lebih banyak kayak penyadaran diri ya. Ini adalah cara yang terbaik buat dia. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya dia terbuka, mungkin banyak memberikan harapan atau salah jalan. Sekarang yang menjadi fokusnya tuh cuman apa sih teman-teman? Kesuksesan. Itu yang ada di benaknya. Jadi kalau kamu berpikir dia memikirkan masalah cinta, memikirkan masalah kamu, memikirkan masalah yang ribet-ribet, enggak. Dia memikirkan kesuksesan. Ada beberapa di sini yang aku bilang itu di pekerjaan baru, di bidang baru ya, atau sesuatu yang aku bisa bilang itu di dunia yang dia nggak pernah sebelumnya, atau masuk ke pekerjaan baru dengan profesi yang sama. Hanya pengalaman aja yang berbeda, bisa beda tempat, beda divisi atau lain-lain, tetapi dengan keahlian yang dia punya gitu ya. Jadi menginjakkan sesuatu di tempat yang baru. Ada kartu dolphin. Nah, di tempat baru ini dia mendapatkan sebuah peningkatan dari sisi finansial ya teman-teman. Dan aku ngelihatnya uang ini datang dikarenakan dia dulu pernah melakukan hal ini gitu loh. Jadi mungkin pekerjaannya tuh nggak jauh-jauh dari pekerjaan yang lama gitu. Ya mungkin dia punya keahlian untuk untuk menginspirasi orang lain. Terus dia jago sales, jago jualan, dia mentor, dia apa, pokoknya jadi gitu loh ya. Seseorang yang memang di tempat baru tetapi dia lakukan itu berulang, pekerjaannya itu masih konsisten. Ya ada beberapa di sini ya kayak temporary problems, tapi aku bilang ya kalau clouds itu berarti kabur ya, kabur berarti banyak. Sesuatu yang sebenarnya itu bukan sifatnya yang panjang, bukan sifatnya yang permanen, bisa diselesaikan, tapi banyak gitu aku ngelihatnya. Jadi orang ini memang ada masalah dari internal juga.
Oke. Ini satu lagi aku buka kartu ya untuk penyangga dari kartu sebelumnya. Ini tuh kayak masalah yang dia bawa dan kena ke badan atau ke mental. Ya, jadi masalahnya temporary nih. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan misal contoh yang short itu kayak utang piutang, terus masalah apa lagi ya? Masalah kayak menyelesaikan sesuatu yang sebetulnya bisa cuman kayak ditunda-tunda gitu, atau PR-nya siapa gitu dia yang ngerjain, yang mungkin bukan sepenuhnya dari salah dia, tetapi ya mungkin dia yang membawa atau memikul. Ya, Carriot sini kita bicara mengenai kereta, itu ada yang dipikul sama dia. Ya mungkin dari tebasan-tebasan masalah zaman dulu yang sekarang ini pengen dibenerin atau pengen lebih apa namanya diselesaikan kayak gitu ya, ini masih ada hambatan gitu loh. Jadi aku bilang ya ini tuh terkaitan semuanya, mungkin terkaitan semuanya. Pengen ada kesuksesan dan pengen ada kemajuan di hidup. Kita lihat siapakah orangnya. Orangnya ini ya lagi nggak nyaman dengan dirinya sendiri, merasa nggak pede, merasa kayak nggak ada masa depan gitu. Dikarenakan Clouds ya, Clouds ketemu Clouds itu udah kayak blurry, nggak punya pandangan mau ngapain gitu. Banyak kegagalan juga, dia ngerasain banyak kegagalan di sini. Ini aku shuffle loh ya, jadi aku nggak milih sembarangan. Ini aku shuffle, terbuka, kita ambil aja sesuai intuisi. Orangnya itu banyak ketemu jalan buntu sih teman-teman saat ini. Jadi fokusnya adalah gimana dia bisa keluar dari ini, dari masalah-masalah ini. Ya capek sebetulnya kalau aku lihat. Kita kan buka lagi ya masalahnya itu seperti apa, yang buat kayak buntu banget. Terpenjara. Ya terpenjara, terjebak pada satu situasi yang dia nggak bisa keluar dan harus jalanin itu. Oke. Mouse tuh stres ya, banyak stresnya. Dan orang ini energinya itu kayak kurang kurang bagus. Ya maksudnya dia kalau happy cuman sebentar, tapi abis itu banyak sekali tekanan. Jadi itu kayak gini loh, orang itu jadi kayak nutup diri, jadi nggak pede, minder, terus malu karena banyak masalah, gagal ya. Aku ngelihatnya, dia merasa tuh hidup dia nggak beruntung. Itu yang dia kurang syukuri. Atau dikala orang ini tuh masalahnya tuh sekali dapat langsung banyak gitu. Aduh, mau jatuh. Ada kartu Queen. Queen itu bisa jadi orang tua. Ya, ini masalah turun temurun ya, entah dari pasangannya, entah dari orang tua ya, lebih kepada arah ibu, arah orang tua. Granted, dia melakukan sesuatu untuk seseorang yang lebih tua atau seumuran dengan dia. Bisa pasangannya, bisa orang tuanya. Ya karena sayang. Ada beware. Apa ya? Memperhatikan dengan seksama sih. Ini ada perhatian seksama kepada seseorang ini. Ya, pokoknya yang lebih tua lah, lebih tua sepantaran. Jadi masalah orang tua ya. Dia tuh selalu kayak pengawas. Dia selalu kayak supervise dari seseorang ini. Dan ini masalahnya banyak. Masalahnya lumayan. Aduh, aku sampai ngantuk ya malam ini. Drain banget. Teman-teman, sorry. Ini aku bacain lagi ya pergerakan dan kabarnya. Jadi kabar dia itu lebih kayak banyak beban hidup, beban keluarga ya. Yang aku lihat di sini dead end, nggak punya jalan, merasa kayak mungkin terpuruk gitu. Ya lagi dalam masa yang kurang bagus lah. Kita hanya bisa mendoakan dia ya. Kita lihat lagi di sini.
Untuk kondisi gimana sih kondisi dia dari kesehatan, mental, kita lihat ya. Mungkin lebih ke mentalnya ya, kalau kesehatan kita nggak bisa lihat. Ada kartu The Moon. Ini orang sumpek, pengen lepas, pengen bebas dari semua. Sumpek banget. Cenderung menutup diri ya. Kalau aku bisa profiling, dia menutup diri. The Devil. Dia menutup diri tapi kayak ninggalin jejak rekam gitu loh, supaya nggak dilupain. Atau dia ada bergantung, ketergantungan. Dia punya ego yang besar juga ya. Ada kartu Five of Chalice di sini ya. Mungkin dia tuh membuat seseorang ketergantungan sama dia, atau dia ketergantungan dengan kamu, dengan seseorang ya, bisa jadi. Aku ngelihatnya ya, ada ketergantungan di sini yang dia belum bisa lepaskan. Jadi jangka panjang, hubungan jangka panjang, hubungan yang lama, tapi kecewa dengan hubungan ini. Ada kartu Knight of Chalice dan ada kartu The Fool. Bisa jadi gini loh teman-teman, dia itu kayak apa ya? Kayak kurang merasa disayang. Kurang merasa disayang aku ngelihatnya dari sisi mentalnya ya. Kok kayak nggak ada sayang sama dia, kok aku sendirian, kesepian aku ngelihatnya gitu. Jadi dia tuh kayak butuh apa ya, sebetulnya dia tuh nggak pengen sendiri, dia tuh pengen kayak berpetualang, pengen pergi, kayak ngerasa dia tuh cuman kayak jaminan gitu loh, tahu nggak sih, kayak dijaminkan untuk ngurusin semua masalah gitu loh. Aku ngeliat sih kayak sedih ya, dari sisi mental ini kayak udah deep down, udah rasanya tuh udah kayak dalam gitu loh teman-teman. Dan ini kesedihannya itu udah sampai kayak menggulung. Ini yang aku bisa cek ya. Terus ada kartu The Moon dan ada kartu Wands. Three of Wands itu lebih seperti kayak orang yang ingin merasakan kebebasan, ingin happy, ingin sekali lagi tuh misalnya ada kayak kesempatan yang bisa membuat aku lebih baik, lebih terprediksi, jangan yang naik turun gak jelas ya. Aku pengen punya rencana yang memang benar-benar aku bisa jalankan kayak gitu loh. Terus kalau kita bicara masalah kayak Kelly sama kartu The Fool, nggak apa-apa deh, aku tuh sendirian, yang penting aku tuh bisa bebas untuk sesuatu yang baru. Apa nih yang aku bisa kerjakan, apa yang bisa aku experience kan di sini. Pengen ada experience baru karena sudah bosen dengan kehidupan yang dia jalani sebetulnya ya. Kemudian di sini aku juga akan buka lagi, ada kartu Two of Coins. Dia sebetulnya tuh kesel kenapa hidup dia tuh penuh dengan ketidakpastian, atau sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat gitu loh teman-teman. Banyak sekali kayak nggak seimbang hidupnya ya, kabarnya tuh lagi nggak seimbang banget. Dan di sini ada kartu susah dia tuh untuk kayak bergerak gitu loh, susah dia tuh untuk mendapatkan sesuatu saat ini. Mesti ada yang dikorbankan dulu baru bisa mendapatkan apa gitu. Ada kartu The Emperor dan ada kartu Justice. Dia hanya menunggu keadilan datang, nggak bisa berbuat banyak teman-teman. Ya kalau kamu merasakan adanya hubungan kamu sama dia itu kayak terhambat dan lain-lain, ya ini yang dia rasakan. Apa yang bisa diberikan sama kamu saat ini? Belum. Ya, mungkin dia sudah mulai mendingan, untuk pertama kali dalam hidupnya dia bisa fluktuatif lagi, tetapi itu tidak menyelesaikan masalahnya secara langsung, bertahap. Dan ini tuh butuh waktu. Dan itu yang aku bilang, secara kondisi mental dia sangat jenuh banget. Jadi kamu kalau misalnya mau tahu apakah dia mikirin kamu, kayaknya dia lebih mikirin masalahnya. Jadi kita realistis aja ya. Gak semua pembacaan tarot tuh harus bagus banget atau gimana gitu. Tapi kamu tuh, biarpun ini gak bagus, mungkin tidak menguntungkan untuk kamu, tapi kayak kamu harus tahu kondisi dia kayak apa dulu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngasih uang 10 miliar atau 1 miliar sama dia buat jelasin masalahnya, mungkin it's okay. Tapi kan belum ada yang bisa kasih. Kita semua tuh, apalagi 2023, tahu kan?
gosipnya dunia gelap. Cuman ya ibaratnya kita harus optimis, makanya dari sekarang itu harus kita rem semuanya ya, supaya kita tuh bisa bangkit loh di saat-saat sekarang ini. Karena kalau kamu bangkit di tahun 2022, itu bukan berarti harus aman ya, bukan berarti kamu tuh oh aku udah aman nih 2023 aku masih ini, belum tentu. Jadi benar-benar kamu harus jangan berbangga dulu, kamu harus benar-benar kayak kerja 12 kali lipat kalau perlu ya teman-teman. Pergerakannya kepada kamu di sini ada kartu spear. Kayak ada sakit hati, heartache over what you no longer have ya, sakit hati dengan apa ya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kamu, itu perasaannya sekarang. Pergerakannya ya kayak dia kayak ya kalau dibilang masalah cinta, tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang dia mau. Kalau ini terkait dengan kamu ya dia tidak bisa bersama kamu, itu yang dia sedihkan di sini. Ada wind chimes, artinya biasanya tuh apa ya, kayak kelintingan gitu, butuh healing. Pergerakannya sekarang dia lagi kayak menerima keadaannya, bahwa ya dengan semua ini tuh bisa menghambat dia untuk datang ke kamu sebetulnya kan. Dia kayak ngerasa gagal gitu loh untuk ngedapetin cinta kamu. Terus banyak hal lah yang kalau aku bilang tuh kayak sedih banget. Ini yang aku rasain malam ini ya. Dealings relationship with younger woman, ini bisa mungkin energi kamu mungkin lebih muda daripada dia ya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan diri kamu. Mungkin kamu ada yang nyempluk di sini, ada yang cabi, ada yang matanya agak sipit, ada yang rambutnya juga ya, ini kan multicolor rambutnya ya, ada yang suka dikuncir ya. Ini untuk cewek nih, energinya kenceng nih, dari cowok ke cewek, atau dia divine feminine ya. Aku sih ngelihatnya kamu yang lebih muda. Ini bisa jadi vice versa kok teman-teman, atau dia lebih muda ya. Jadi bisa disimpulkan adalah seseorang ini jujur aja kayak merasakan ada kemunduran. Pergerakannya sama kamu sebetulnya dia tuh lebih kepada ke arah sakit hati. Ke arah sakit hati, kenapa? Karena kamu nggak apa ya, nggak bisa didapatkan lah dengan dia gitu loh. Dia nggak bisa mendapatkan kamu, sehingga dia tuh menginginkan ada hubungan ini, menginginkan adanya relationship yang baik dan lain-lain, tapi nggak bisa. Ada kartu flag ya di sini, seperti kepada dia merasa kayak dia tuh mau bilang gini loh, standar dia itu udah turun gitu loh. Kamu kalau milih dia kayaknya kayak nggak pantas, ada rasa kayak gitu. Aku nih siapa, aku nih gimana, kayak gitu. Di sini tuh kan banyak masalah ya. Aku ngelihatnya banyak sesuatu yang ditutupin. Dia juga sedih gitu loh. Kenapa ya dia tuh jadi kayak low profile, beda lah dengan yang kamu inginkan dulu. Itu salah satu tingkat keminderan dia sih, tinggi ini. Dan mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa ungkap. Kalau dia ungkap, kamu jadi makin sedih. Tuh kan? Dia sedih banget loh teman-teman kalau kita bicara masalah cinta di sini. Dia tuh kayak ngerasa jadi racun untuk semuanya. Orang ini sepertinya kayak sudah kayak matenin dirinya, gue tuh troublemaker, gue tuh masalah gitu. Kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Oh, energinya kok kayak pergerakannya itu dia tersakiti. Aku ngelihatnya. Lima Wands ya, ini banyak sekali kayak pertikaian yang dia buat ya. Dia ngerasa kayak kalau connect dengan seseorang itu kayak mungkin buat dia nangis, buat kamu nangis, keluarganya sedih dan lain-lain. Aku ngelihatnya
Ada kartu Knight of Wands dikarenakan ya mungkin dia punya keinginan itu yang tidak bisa diterima oleh semua orang gitu loh. Saya lihat lagi di sini ya, gimana pergerakannya kepada kamu. Dia berpasrah teman-teman. Aku lebih ngelihatnya kayak seseorang ini kayak menunggu takdirnya. Dia berharapnya bisa bertakdir yang baik dengan kamu. The Hierophant. Dia pengennya benar-benar terbaik sih. Kalau misalnya memang ditakdirkan bersama kamu, dia mau pergerakannya itu serius. Ada keseriusan di sini. Dia tuh kayak mempertanyakan loh teman-teman. Ini kan ada kartu Queen of Coins ya. Kamu tuh sebetulnya bisa lebih dapat dari dia. Tapi kenapa kamu mau sama dia yang kalau dibandingin sama mantan kamu kayak dia ini kayak nggak ada apa-apanya gitu loh sekarang. Malu dia tuh. Mungkin ganteng kagak, punya uang juga ya biasa aja, sederhana gitu. Apa sih yang dibanggain dari dia? Nggak percaya diri. Dan kita lihat apa sih rahasia yang sebetulnya buat kamu sakit banget sampai nangis. Sampai kamu kalau denger ini tuh kayak sakit aja gitu. Kita lihat ya. Eight of Coins. Dia bilang di sini sebetulnya bukan apa-apa sih. Aku bisa bilang sih dia itu kayak dia tuh nggak mau kamu tahu bahwa sebetulnya dia tuh mengusahakan apapun ya, ibaratnya dia kayak kerja itu nggak kenal waktu teman-teman, untuk bisa tampil atau impresif di depan kamu. Jadi kalau ini yang buat kamu sedih sih, mungkin kayak aku jahat banget ya, mungkin menuntut dia terlalu banyak gitu. Tapi dia pengen perfect di depan kamu. Ada kartu Eight of Pentacles dan ada kartu The Magician. Dia pengen bekerja keras ya untuk bisa menunjukkan nih loh, aku tuh bisa, aku tuh mampu gitu. Di sisi lain dia bilang dia nggak standar kamu gitu. Tapi di sisi lain yang kamu mungkin nggak tahu, yang kamu lihatnya berbeda, dia cuek atau apa, tapi dia ini punya usaha loh, punya rencana, planning, bahwa dia pengen mengimpresi kamu suatu saat nanti. Kan kamu jadi sedih kan mungkin sekarang kayak, wah aku jahat banget ya gitu. Ini bukan karena korban bucin ya teman-teman, tapi inilah yang aku bacakan dari apa yang dia mau utarakan sama kamu. Itu. Kita lihat pergerakannya lagi ya kepada diri kamu, nanti baru kita buka bawahnya bagaimana. Di sini aku ngelihat sih nanti ke depannya ya, kalau kamu tidak terlalu ambisius, tidak terlalu pokoknya menjaga hubungan baik aja lah, nggak usah nanyain status atau apa. Aku ngelihatnya di sini kabar baiknya kamu akan mendengar kabar baik di mana dia ini walaupun jauh di sana, dia mikirin kamu. Pergerakannya itu. Di sini dia akan mencoba membuat kamu melakukan sesuatu di luar dari kehendak kamu sebenarnya. Dan aku melihat di sini dia akan ada effort ya. Dia akan membuat pergerakan. Dia akan melebihkan. Jadi kayak nanti akan ada sesuatu di luar ekspektasi dari orang ini. Wow, teman-teman. Akan ada pertemuan. Ini bagus banget loh. Akan ada pertemuan. Ada kartu crack up ya. Dissatisfaction with life. Dia di sini mau banyak curhat sama kamu. Kayak
Aku tuh hidup aku gimana, ya. Kamu akan mendengarkan kabar baik dari dia di sini. Aku akan bukakan bahwa sebetulnya dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Kalau kamu mikirin dia melo, kamu melo. Gitu ya. Ini udah jelas dia punya cinta sama kamu, kenapa dia masih memikirkan kamu walaupun dia jauh. Kartu clubs. Kita ngelihat di sini ada kartu fortitude, ada kartu strength ya. Dia punya keinginan besar. Pokoknya dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu di luar dari harapan kamu. Dia akan berkeras. Misalnya dia pengen ketemu mungkin cuman ya udah sekali-kali ketemu, dia mau ketemunya tuh lebih sering gitu. Contohnya dia akan usahakan itu. Dan di sini ya, aku melihatnya dia sedang berupaya atau menyusun rencana bagaimana caranya untuk mengachieve goalnya dia. Dia lagi kayak banyak belajar, lagi banyak menyeimbangkan diri, spiritualnya juga ditingkatkan. Dia mengawasi kamu kok. Di sini ingin ada sebuah pertemuan ya. Ini benar-benar pengen ketemu karena ada aksinya, nggak hanya halu-halu ya teman-teman. Dan di sini dia mau menceritakan bagaimana kisah hidupnya, Queen of Wands, ketertarikan dia kepada kamu, kesedihan dia, keterbukaan di sini akan diceritakan. Kita akan lihat untuk bulan-bulannya ya. Di sini aku akan buka. Di sini ada yang Januari, Februari, September. Paling dekat berarti September, maksimalnya Februari. Oh, maksimalnya April teman-teman ya. Yang dekat itu dari September, Januari, Februari, April. Antara inilah seseorang ini akan datang kepada diri kamu. Kemudian kita akan lihat apa sih pesan dia. Satu pesan dari dia yang dia sembunyikan di dalam pikirannya. Kamu adalah orang yang memang dia inginkan. Fix, no debat-debat, oke? Kita lihat lagi di sini. Untuk namanya ada U, O, Z, N, P, X, B, K, E, C, J, dan Y. Kira-kira ini adalah namanya. Untuk zodiaknya, nama panjangnya ya. Nama panjang, nama pendek, silahkan. Scorpio, Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, Taurus, dan Capricorn. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut readinganku di siang ini. Malam ini. Semoga kalian suka. See you next video. I love you and bye-bye.